di hadapan Tuhan. Sebab Dia lahir memberi sukacita bagi dunia. Haleluya. Bersama menyanyikan puja bagi Dia, gloria bagi Sang Raja. Dia layak, Dia lahir bagi setiap kita. Pujian
Tuhan ditinggikan pujinya Gloria. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan ditinggikan pujinya Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Sama-sama suara menyanyikan pujian Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan ditinggikan pujinya Gloria. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi. Berapa banyak di antara kita yang bersuka cita hari ini? Katakan haleluya. Katakan haleluya. Mari kita mensiarkan kabar sukacita kedatangan Tuhan bagi kita semua. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan lewat puji-pujian kita berkatakan, hai, siapkan hidup kita di mana hai, siapkan hidup lahir sekali lagi, katakan, hai, siapkan hidup kita di mana hai, siapkan hidup lahirnya waktu Tuhan gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit damai yang mulai siapkan, hai, siapkan hidup kita di mana jua, hai, siapkan hidup lahirnya lebih lagi. Nyatakan sukacitamu lewat puji-pujian, sukacitamu kelahiran Tuhan yang agung. Kita berkatakan sama-sama, hai, siapkan hidup kita di mana, hai, siapkan hidup lahirnya masih.
How great thou art. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Sing my soul, my Savior God to thee. How great thou satu-satunya Allah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu yang memberikan damai dalam setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan
boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menanti-nantikan Natal bersama dan akhirnya kita dapat melaksanakannya. Walaupun mungkin terdapat ketidaknyamanan, ya Bapak Ibu harap maklum. Ya, terima kasih juga buat tim panitia yang sudah melakukannya. Saya percaya mereka telah melakukan yang terbaik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga para donatur yang telah memberi sumbang saran dan dana dan sebagainya sehingga acara itu boleh terlaksana dengan baik. Dan terima kasih juga buat tim praise and worship semuanya. Dan saya percaya biarlah setiap kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema Natal kita adalah iman yang tak tergoyahkan. Bapak Ibu, di dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan begini. Roma 8 ayat 35 dikatakan begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saya buka masker aja lebih enak kali. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, dari pembacaan ayat firman Tuhan ini jelas katakan bahwa sebetulnya kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita enggak ada satu pribadi pun, apapun, kekuatan apapun, kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat memisahkan atau menggoyahkan iman kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenyataannya, kalau kita lihat kenyataannya kan banyak orang-orang juga imannya tergoncang, imannya juga tergoyah. Seakan-akan Kristus nggak punya kuasa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita pengen belajar sama-sama tentang iman yang tak akan tergoyahkan. Bapak Ibu, Yesus lahir bagi setiap kita, yang kita rayakan setiap tanggal 25. Yang kita rayakan hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu, bukan cuma perayaannya, bukan sekedar kita tahu bahwa Yesus pernah lahir dalam kehidupan kita, tapi kita pengen belajar begini, sampai sejauh mana sih Yesus itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus benar-benar mempengaruhi kehidupan kita, saya percaya iman kita pasti nggak goncang. Dengan apapun yang kita hadapin, dengan apapun yang kita alamin, karena Yesus hadir, Dia memberi petunjuk dalam kehidupan kita. Karena Yesus hadir, Dia memberi terang dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saya percaya, di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah kegelapan kita nggak tahu, kita nggak bisa ngelangkah kemana, kita mau jalan kemana, kita mau ambil apa, kita nggak bakal tahu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau ada terang Kristus, kalau ada terang sekecil apapun juga di tengah-tengah kegelapan, kita bisa tahu kita harus ngelangkah kemana, kita harus jalan kemana, kita harus belok kemana, kita tahu. Dan kita nggak pernah khawatir, kita nggak pernah takut. Karena ada terang itu. Nah Bapak Ibu, terang itu sudah ada. Terang itu sudah hadir dalam kehidupan kita. Dan terang itu nyata dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu dari Yesaya 9 ayat 1-2 dan Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar.
Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Nah Bapak Ibu, ini satu gambaran metafora yang ini menunjukkan kepada Yesus. Jelas dikatakan di sini, kehadiran Yesus dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman artinya terang telah bersinar. Artinya apa? Kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kehadiran Yesus itu memberi dampak dalam kehidupan kita. Nah jelas dikatakan gini, di ayat kedua tadi dikatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Yesus itu hadir memberikan satu sukacita. Yesus itu hadir memberikan sorak-sorak dalam kehidupan kita. Dikatakan, mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Nah Bapak Ibu, saya percaya setiap kita pasti mau dong hidupnya mengalami sorak-sorak. Bukan cuma di Natal aja. Bukan cuma kita waktu kita merayakan Natal, kita bersukacita. Setelah Natal lewat, kita ngalamin hal-hal yang ya seperti dulu lagi. Enggak dong, kita mau benar-benar ngalamin satu breakthrough dalam kehidupan kita. 2023 banyak orang ngomong, pakar-pakar ngomong tahun kekelaman. Maka ini firman Tuhan, saya pikir ini tepat banget ya. Dikatakan dalam kegelapan ketika terang itu hadir, kegelapan itu pun sirna. Bapak Ibu gak usah doa banyak-banyak, Bapak Ibu gak usah doa panjang-panjang. Ketika terang itu hadir, kegelapan itu sirna. Nah, di ayat 5-6 dikatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan. Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jelas Bapak Ibu dikatakan, sebab seorang anak telah lahir. Pertanyaannya Bapak Ibu yakin nggak? Ada satu orang pribadi yang pernah lahir dalam hidup kita. Ada seorang pribadi yang kuasanya nggak terbatas, yang mampu mengubah pribadi kita. Bukan cuma mampu mengubah pribadi kita, tapi Tuhan mampu mengubah siapapun, bangsa, kota apapun. Dia bisa mengubahnya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya di kemarin minggu kita sudah belajar tentang Bapa yang kekal. Minggu ini kita tentang belajar penasehat yang ajaib. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jika kita mengenal siapa sang penasehat ajaib, maka iman kita tidak akan mudah tergoyahkan ataupun digoyahkan. Jadi kadang-kadang kita tuh punya problem sedikit aja, kita sudah mulai menjauh dari Tuhan, punya problem sedikit aja kita sudah kecewa, kita sudah marah, seakan-akan Tuhan gak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang apa yang kita harapin dalam kehidupan kita nggak sesuai dengan kenyataannya, apa yang kita harapinnya. Kita berharap A, hasilnya B, kita berharap B, hasilnya A. Seakan-akan kita pikir Tuhan tuh kayaknya nggak ngerti banget, atau Tuhan nggak peduli, atau Tuhan nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu percayalah, kalau kita kenal Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, sang terang itu, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus disebut sang penasehat ajaib? Nah, kita belajar nih Bapak Ibu Saudara, karena ini penting. Ya, kenapa Yesus disebut sang penasehat yang ajaib? Yang pertama, karena pengetahuannya tidak terbatas. Manusia itu pengetahuannya terbatas Bapak Ibu. Sehebat apapun juga, semampu apapun juga, manusia itu kemampuannya terbatas, pengetahuannya terbatas. Sekalipun dia punya banyak titel, sekalipun dia seorang profesor, mau double profesor, sekalipun pengetahuannya tetap terbatas. Ada pepatah katakan, dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Ya kan? Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tahu. Kita belum ngomong aja Tuhan tuh tahu. Kita nggak usah cerita pun Tuhan tahu. Nah, maka dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 2 ayat 24-25 dikatakan begini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Tuhan tahu. Sekarang apa yang Bapak Ibu pikirkan pun Tuhan tahu. Dikatakan lagi ayat 25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tuhan tahu. Terus Bapak Ibu berpikir begini, ada juga yang tahu selain Tuhan. Siapa? Aliquamia.
Ya kan, kita kan kadang-kadang percaya banget sama ahli kuamia. Kita datang ke ahli kuamia, dia ngomong gini, di rumah Bapak ada sumur di sini, ada pohon begini, pintunya begini, begitu. Hebat juga nih ahli kuamia. Ya, bener ya Bapak Ibu Saudara ya? Ahli kuamia kan bisa tahu juga, kita nggak ngomong loh. Bener nggak Bapak Ibu Saudara? Ini ada seorang ahli kuamia, tapi dia sudah bertobat. Namanya Harun Yusuf. Harun Yusuf ini cukup terkenal. Waktu tempo dulu dia cukup terkenal sampai akhirnya dia bertobat. Sebelum dia meninggalkan praktek kuamianya, dia membeli 100 buah Alkitab untuk dibagi-bagikan. Dia punya murid banyak, sampai di Singapura, Malaysia, segala macam dia punya murid banyak. Dia bisa tahu kenapa kita bisa terjadi seperti ini. Jawabnya cuma satu Bapak Ibu, karena nasib. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ngalamin kecelakaan, kenapa saya ngalamin kecelakaan 2 tahun yang lalu? Nasib. Kenapa anak Bapak mati? Itu nasib. Jawabnya cuma satu, nasib. Beneran, jawabnya cuma satu, nasib. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, suatu saat ketika dia punya istri, dia berdoa dengan cara dia, pengen punya anak sehat, dan lahir seorang anak laki-laki sehat. Beberapa waktu kemudian dia anaknya mengalami sakit. Nggak sembuh, akhirnya anaknya mati. Dia cari jawaban, tetap jawabannya satu, nasib. Akhirnya dia punya anak lagi, istrinya mengandung lagi anak kedua. Di umur 8 bulan, anaknya meninggal di dalam kandungan. Tetap jawabannya nasib. Sampai suatu saat, istrinya bertobat duluan. Karena istrinya punya sakit, nggak sembuh-sembuh. Istrinya bertobat karena dia mengasihi istrinya, dia relain istrinya, percaya sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu dia sebelum bertobat, sebelum dia meninggalkan praktek kuamianya, yang saya katakan dia beli 100 Alkitab, dia bagi-bagiin ke orang yang datang sama dia. Nah dari situ dia tahu, rupanya kata dia, banyak juga orang-orang Kristen yang punya Tuhan yang besar, tapi percaya sama dia. Ini satu hal yang benar-benar luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia tanya, kenapa tahu? Karena sebelum praktek saya kasih di Alkitab, yang datang dia ngomong gini, saya juga punya Pak Alkitab ini. Ditanya lagi, ditekenin, punya Bapak atau punya anaknya? Punya saya Pak. Oh kalau gitu Kristen. Loh kenapa datang? Kan Bapak punya Tuhan yang besar. Kenapa datang ke sini? Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tertipu. Kita berpikir Tuhan tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kita berpikir Tuhan tuh pengetahuannya terbatas. Dan kita berpikir ahli-ahli kuamia itu lebih hebat dari Tuhan. Sehingga kita nggak bisa mempercayai Tuhan. Nah jelas Bapak Ibu saya ulangi lagi dikatakan gini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Di ayat 25 dikatakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Akhirnya ahli kuamia itu dia ngomong begini, saya tahu orang-orang yang datang sama saya bisa cerita tentang dia. Kenapa? Karena rohnya, saya punya peliharaan roh saya, punya peliharaan. Roh saya itu ngobrol sama roh dia. Ditanya rumah kamu gimana, dia cerita semua. Maka tuh tahu. Nah Bapak Ibu jangan tertipu, Tuhan itu besar, ahli kuamia itu terbatas. Dibuktikan Harun Yusuf. Bapak Ibu boleh cari, boleh searching. Mau di YouTube, mau di internet, Bapak Ibu searching, cari nama Harun Yusuf. Dia bertobat kenapa? Karena dia menyadari, dia kemampuannya terbatas. Siapapun Bapak Ibu saya katakan, siapapun yang kita sebut ahli, yang kita sebut orang hebat sekalipun, kemampuannya terbatas. Tapi saya percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan tanpa batas. Maka dia disebut penasehat ajaib. Ini terang Bapak Ibu Saudara. Ini terang yang sudah hadir dalam kehidupan kita. Ini terang yang memberi petunjuk dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya pengen tegasin Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang tahu segala-galanya. Kenapa kita mau cari yang lain? Ya, dia malam hari ini, dia ngomong, di dalam Alkitab juga ditulis, dia merasa benar-benar berdosa sekali, dia praktekin kuamia. Maka itu dia benar-benar, dia ngomong, dia merasa berdosa, dia sama kayak kualat gitu sama Tuhan, dia bertobat. Sampai benar-benar, sampai semua anak-anaknya itu bertobat. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara,
Yang saya katakan tadi, bagi Yesus tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang kita sembunyikan, Tuhan tahu isi hati kita. Kita nggak tahu, Bapak Ibu ngobrol sama saya nggak tahu, Bapak Ibu bisa bohongin saya, Bapak Ibu bisa berkata tidak benar kepada saya, tapi saya percaya Tuhan tidak bisa dibohongin, Tuhan tidak bisa didustai. Kenapa? Karena pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Ya, karena Tuhan itu tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang tanpa kita sadari, kita berpikir kita pinter, kadang-kadang kita berpikir kita punya kemampuan, tapi kenyataannya banyak keputusan-keputusan kita yang berdasarkan pengetahuan kita gagal. Kita salah jalan, kita salah memutuskannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah, kalau Tuhan tahu segala-galanya, saya percaya Tuhan tahu masa depan kita. Kalau Tuhan tahu masa depan kita, saya percaya Tuhan akan bawa kita, Tuhan akan tuntun kita ke masa depan yang penuh pengharapan. Ya, yang kedua, Yesus disebut sang penasehat ajaib karena hikmatnya dapat diandalkan. Bapak Ibu, pengetahuan itu berbeda dengan hikmat. Orang yang berpengetahuan belum tentu berhikmat, tapi orang yang berhikmat pasti berpengetahuan. Nah Bapak Ibu, jadi nggak banyak orang juga, kalau kita kadang-kadang kita tuh berpikir kita datang kepada orang yang penuh hikmat, ya kan, kita berpikir dia bisa nolong lah segala macam, tapi kenyataannya kadang-kadang pertolongannya juga nggak menjamin baik. Contoh misalnya Bapak Ibu, kalau kita punya problem, punya persoalan, misalnya kita ribut lah dalam keluarga, konflik, dan kita ngomong cerai aja. Terus kita berpikir ketemu si bapak siapa gitu kan, orangnya mungkin berhikmat, kita berpikirkan, oh dia sudah senior, sudah pengalaman segala macam. Nggak taunya dia juga punya konflik dengan keluarganya. Satu keputusan dia ngomong gini, ya udah cerai aja, selesai. Karena kita berpikir dia berhikmat. Jadi saya ngomong gini, hati-hati Bapak Ibu Saudara, nggak menjamin orang yang berpengetahuan itu orang itu berhikmat. Nggak menjamin. Nah maka saya katakan ini, pergaulan intim kita, renungan kita, keintiman kita dengan Alkitab, pembacaan kita dengan firman Tuhan, itu menolong kita, membawa kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar. Kenapa? Karena saya katakan ini, penasehat ajaib, hikmatnya itu tak terbatas. Hikmatnya dapat diandalkan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, nggak ada sedikit pun satu hal yang Alkitab tunjukkan perjalanan yang salah dalam kehidupan kita. Tuhan tuh nggak pernah memutuskan atau memberi jawaban doa yang salah dalam kehidupan kita. Nggak pernah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya penasihat yang ajaib, dia bukan cuma sekedar berhikmat aja, tapi dia juga punya pengetahuan yang luas. Tuhan Yesus. Pengetahuannya tanpa batas. Ya, jadi kita harus belajar benar-benar. Ada satu kisah Bapak Ibu Saudara, seorang suami istri datang ke bank, mau nabung, tapi ketika dia pulang ada satu transaksi salah. Transaksi itu masuk ke rekening dia, besar jumlahnya, kurang lebih 1,9 miliar. Wah, dia kaget. Dalam hati kecil dia pengen pulangin. Bukan punya dia. Tapi dia cari teman-temannya, dia tanya teman-temannya, teman-teman gimana nih? Saya kedapat uang 1,9 miliar, masuk tabungan saya, bukan punya saya. Teman-temannya ngomong begini, ya udah pakai aja. Kan bukan salah kamu. Oh iya dong, ini rezeki nomplok dong. Kita coba Bapak Ibu, kalau kita dapat transferan 2M misalnya dalam kehidupan kita, apa yang Bapak Ibu lakuin? Bapak Ibu ngomong datang ke bank, maaf Pak, ini kayaknya ada transferan salah. Ini dia enggak ngomong begitu, dia datang ke temennya, dia ngomong sama temennya, akhirnya temennya ngomong ini pakai aja. Akhirnya dia pakai, dia beli mobil, temen-temennya yang kasih nasihat, dia bagi-bagiin duitnya. Sampai akhirnya duitnya habis. Pihak bank sadar ada kesalahan dalam pengkreditan. Dipanggil tuh Bapak. Akhirnya Bapak Ibu, gara-gara dapat nasihat yang salah, akhirnya dia harus dihukum. Harus dihukum. Hukumannya memang gak berat Bapak Ibu Saudara, cuman suruh kerja selama beberapa tahun, dalam satu hari beberapa jam. Karena emang dia gak punya duit. Dia mau pulangin, udah gak ada duitnya. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, hati-hati.
Kalau kita hidup mengandalkan pengetahuan kita yang terbatas tanpa hikmat Tuhan, kita kadang-kadang bisa salah jalan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita salah jalan. Jadi sama dengan dalam kehidupan kita, terang yang mengakibatkan kita tidak akan tersandung maupun terjerumus ke dalam jurang penyesalan. Ya, jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, hikmat Tuhan, terang itu nggak bakal bawa kita kepada jalan-jalan yang salah. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya cuma ingetin, kita punya Kristus yang hidup, kita punya terang yang ajaib. Jangan coba-coba cari terang yang lain, yang akhirnya akan mengaburkan kehidupan kita, yang membawa kita kepada jurang penyesalan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Ya, kalau kita masih punya kesempatan untuk kita berubah dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya kesempatan, apa jadinya? Kematian Kristus nggak ada gunanya dalam kehidupan kita. Ya, jadi nggak ada gunanya dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, dua orang itu akhirnya dihukum sebanyak 100 jam untuk melayani masyarakat. Gara-gara dapat petunjuk yang salah, hikmat yang salah. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya tetap saranin, apapun problem kita, apapun masalah kita, percayalah, ada Tuhan, Sang Penasehat ajaib, yang mampu, yang bisa membawa kita kepada kebenaran, kepada keselamatan. Yang ketiga, tuntunannya dapat diharapkan. Tuntunannya dapat diharapkan. Yesus disebut Sang Penasehat ajaib karena tuntunannya dapat diharapkan. Bapak Ibu, Tuhan itu bukan cuma berhikmat, Tuhan itu bukan cuma berpengetahuan, tapi Tuhan mau menolong. Tuhan mau memberi tuntunannya dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke ini, saya pengen kasih tahu ayat yang 1 Korintus 1:24. Dikatakan gini, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Kristus itu adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Kalau Bapak Ibu mempercayakan hidup Bapak Ibu kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu tidak bakal tersesat. Ya. Nah yang ketiga tadi ya, tuntunannya dapat diharapkan. Di sini dikatakan begini, Yohanes 10:11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mazmur 23:3 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi, Tuhan disebut penasehat ajaib, tidak terlepas dari kesediaannya menuntun kita sebagai pengikut di jalan yang benar. Jadi Tuhan tuh bersedia menuntun kita di jalan yang benar. Kalau kita datang kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, taruhlah orang itu berhikmat, taruhlah orang itu penuh pengetahuan. Belum tentu dia menolong kita. Belum tentu loh. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan segala persoalan kita, sekalipun kita mengatakan bahwa kita menjauh dari Tuhan, sekalipun kita nggak setia, sekalipun kita jarang-jarang beribadah, saya percaya Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Kenapa alasannya? Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan gembala yang baik. Dia nggak pernah meninggalkan kita, dia nggak pernah mengabaikan. Mazmur 23 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi Tuhan dengan kemahatauan, dengan hikmatnya Tuhan akan menolong kita, memimpin kita, membawa kita kepada jalan yang benar. Jadi Tuhan gak pernah menjerumuskan kita, Tuhan gak pernah membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Karena dia penasehat yang ajaib. Yang dikatakan Tuhan tuntunannya dapat diharapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara percayalah, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti nuntun kita, Tuhan pasti nolong kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, datang sama Tuhan. Kristus sudah hadir dalam kehidupan kita yang sebagai terang itu. Dan saya berharap benar-benar di momen Natal ini bukan sekedar perayaan, bukan sekedar seremoni, tapi saya benar-benar mau mengajak Bapak Ibu Saudara menyadari ada satu pribadi penasehat ajaib. Pribadi yang rela menuntun kita. Pribadi yang gak pernah meninggalkan kita. Pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita. Sekalipun mungkin suami kita gak ngertiin kita. Sekalipun mungkin istri kita gak ngertiin kita. Sekalipun mungkin lingkungan gak mengertiin tentang kita. Tapi yang mau menuntun kita, yang menolong kita kepada jalan yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, sama seperti kalau kita misalnya ada anak lari dari rumah. Dia datang kepada orang-orang yang mungkin yang dia harapin, mungkin bisa datang ke pamannya lah, atau mungkin dia bisa datang kepada siapanya segala macam. Pamannya mungkin berhikmat, pamannya mungkin berpengetahuan, pamannya mungkin punya segala-galanya, tapi belum tentu pamannya mau bantu.
Ya. Benar. Kadang-kadang kita berharap sama manusia. Kadang-kadang kita minta tolong sama manusia. Tapi saya katakan gini, pertolongan sama manusia kadang-kadang mengecewakan kita. Yang tadinya kita benar-benar berharap sama Tuhan, yang sama manusia akhirnya nggak buat apa-apa dan itu mengecewakan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita benar-benar berharap sama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara belajar. Ikutin tuntunan Tuhan. Contoh. Ada seorang pelari. Ya, ada seorang pelari, dia berlari. Ketika dia berlari, dia ketemu seorang ibu yang sudah agak berumur. Dia lari-lari, dia tanya, "Ibu, kenapa ibu ikut lomba lari?" "Ini keputusan saya yang salah, kenapa saya ikut lomba lari?" katanya. "Saya menyesal ikut lomba lari ini." Nah, jawaban ibu ini benar-benar mempengaruhi hidup dia. Ya kan? Dia berharap dikuatin, diapain gitu kan, dituntun, ditolong maksudnya begitu kan. Akhirnya dia menyadari kalau dia terus ngobrol sama ibu ini, pasti dia berhenti lari-larinya. Dia juga pasti menyesal ikut lari ini. Akhirnya lari lagi, ketemu seorang bapak. Dia ngomong begini, "Pak, bapak kenapa ikut berlari?" Ya, dia ngomong begini, "Kenapa dia ikut berlari?" Ya, saya bacain aja dikatakan begini. Tidak lama kemudian dia berlari, dia ketemu seorang yang berumur 66 tahun, ya kan, ditanya juga sama dia begini, tentang kalian bersangkutan. Dia jawabannya berbeda, dia ngomong gini, dengan penuh semangat dia ngomong gini. Dia ngomong, "Kamu dapat menyelesaikan pertandingan." Wah, didorong begitu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kalau misalnya lagi pelayanan, lagi ngapa, lagi kerja sama-sama, udah lalu nggak bisa buat apa-apa, lalu kerjanya begini-begini. Nggak dituntun tapi dijudge, dijatoin. Waduh, Bapak Ibu pasti kecewa. Dia ngomong gini, "Aduh, ketemu orang begini mah pasti kita mengalami down. Kita pasti mengalami kecewa segala macam." Nah Bapak Ibu, hal-hal seperti banyak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita ketemu orang-orang yang mungkin notabene-nya kita berharap satu pertolongan, kita berharap satu dorongan dalam kehidupan kita. Kenyataannya orang-orang yang kita harapin yang bisa mendorong kita. Kita melihat perilaku dia, kita melihat perbuatan kita, bukannya mendorong kita, memaksa kita untuk maju. Tapi dia ngomong gini, "Udah lu berhenti aja, lu udah gak kuat. Lebih baik lu berhenti." Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita andalkan, yang Tuhan kita harapkan Bapak Ibu, Dia nggak pernah mendorong kita, bahkan menjatuhkan kita, membuat iman kita goyah atau membuat iman kita goncang. Tapi Dia benar-benar memaksakan diri kita, membawa diri kita untuk maju sampai kepada garis akhir. Nah makanya saya katakan tadi, Tuhan Sang Penasehat Ajaib ini tuntunnya dapat diharapkan. Bukan sekedar nuntun, jadi benar-benar ketika kita ngalamin kelemahan, dia bisa ngomong ini, "Ayo kamu bisa, kamu mampu, kamu kuat." Karena Tuhan mau menuntun kita. Maka jelas di dalam Mazmur 23 dikatakan gini, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Dan saya benar-benar berharap Bapak Ibu Saudara, di momen Natal ini, di sepanjang Natal ini, di tahun 2022 ini, di bulan Desember ini, yang tema kita tentang terang itu. Dan saya berharap benar-benar kita menemukan terang itu. Sehingga itu jadi bekal dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani perjalanan kehidupan kita, kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ada 3 hal. Kenapa iman kita nggak usah tergoncang? Karena kita punya Yesus, Sang Penasehat yang ajaib. Siapa Sang Penasehat ajaib itu? Karena disebut Sang Penasehat ajaib karena hikmatnya dapat diandalkan, karena tuntunnya dapat diharapkan, karena pengetahuannya tidak terbatas. Saya akan akhiri dengan satu cerita. Ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Slide berikutnya mungkin bisa ditampilin. Ini terakhir. Ini gereja sampah. Gereja sampah disebut juga gereja Thomas. Ini kalau masuk ke sini itu Bapak Ibu masuk satu lorong yang penuh dengan sampah. Pemulung-pemulung. Kurang lebih penduduknya kurang lebih 50.000 di sekitar itu. Mayoritas penduduknya itu Kristen. Pekerjaannya pemulung. Untuk masuk ke situ tempatnya bau. Tempatnya jelek. Tapi di dalamnya ada keindahan.
Nah Bapak Ibu, ini gereja mujizat, disebut juga gereja mujizat. Nah Bapak Ibu Saudara, di abad ke-10, ya di abad 10, waktu itu Mesir itu mayoritas beragama Kristen Koptik. Ya, mayoritas agamanya Kristen Koptik, Mesir waktu itu. Mesir berada di bawah kekuasaan kekhalifaan dari sekte Fatimiyah yang menyebarkan agama baru Islam. Di Mesir, ya waktu itu penduduknya mayoritas Kristen di bawah pusat keagamaan patriark yang berada di wilayah Alexandria dan dipimpin oleh seorang patriark yang bernama Patriark Abram. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang ini yang mimpin Khalifah Fatimiyah ini yang pertama memimpin bernama Al-Mu'iz. Nah, ada seorang gubernur nggak suka dengan kepemimpinan dia, tapi dia nggak mau kekuasaannya hilang. Akhirnya dia membantu menolong si pemimpin yang bernama Al-Mu'iz ini. Dia berani Bapak Ibu meninggalkan kekristenannya, dia masuk ikut agamanya Al-Mu'iz ini. Nah Bapak Ibu Saudara, dan Al-Mu'iz ini dia cerita kepada Khalifah ini, dia ngomong gini, Khalifah ini orangnya fair, maksudnya dia bersahabat dengan semua agama. Waktu itu ada agama Yahudi dan agama Kristen. Dia bersahabat. Nah, suatu saat seorang gubernur ini yang nggak setuju, yang nggak suka dengan Al-Mu'iz ini yang bernama Ibnu Kilis ini, dia ngomong sama si Khalifah ini, dia ngomong gini, di Alkitab orang Kristen di Perjanjian Baru di Injil Matius 17 ayat 20 dikatakan begini, berbunyi, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, sang Khalifah ini mendengar ayat firman Tuhan ini, dia panggil tuh si Patriark Abram untuk meminta konfirmasi atas ayat tersebut. Dia ngomong benar ayat tersebut ada di Alkitab. Sang Khalifah itu ngomong gini, buktikan imanmu. Bapak Ibu kalau ngomongin begitu kaget ya, buktikan imanmu. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, sang Patriark Abram ini dia langsung berdoa. Waktu langsung berdoa, dia ngomong memang di ajaran kebenaran firman Tuhan ada ayat tersebut dan dia minta waktu 3 hari. Si Khalifah ini ngomong begini, kalau sampai kamu nggak bisa membuktikan iman kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 ultimatum yang harus kamu jalanin. Yang pertama, seluruh umat Kristen di Mesir harus meninggalkan ajaran iman Kristennya dan berpindah agama sebagai pemeluk agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tetap mempertahankan keimanan Kristennya, maka umat Kristen harus berpindah keluar dari tanah Mesir ke daerah atau negara lainnya. Yang ketiga, apabila 1 dan 2 tidak dipenuhi, maka umat Kristen akan langsung berhadapan dengan pedang. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Tapi Patriark Abram ini nggak gentar, imannya nggak goyah. Dia nggak goyah. Akhirnya dia kumpulin umatnya, 3 hari dia berdoa. Di hari ketiga, dia bermimpi ketemu Maria. Waktu dia bermimpi ketemu Maria, Maria ngomong gini, kamu ketemuin Thomas si penyamak kulit. Akhirnya dia datengin Thomas si penyamak kulit. Thomas didatengin kaget. Dia ngomong, saya itu nggak bisa ngapa-ngapain, saya itu orang berdosa. Saya nggak bisa bantu, tapi si Patriark Abram ini ngomong, saya yakin ini petunjuk Tuhan. Dia paksain, akhirnya Thomas menerima. Dan pada saat itu, Thomas mengalami sesuatu hal yang aneh dalam kehidupannya. Dia ngomong sama si Patriark Abram, dia ngomong begini, oke saya bantu, tapi dengan catatan, kamu nggak boleh cerita ke siapa-siapa peristiwa ini. Cuman kamu dan saya aja yang tahu. Ya, cuman kamu dan saya aja yang tahu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika mereka Thomas sudah menyetujuin, akhirnya Patriark Abram ini panggil Khalifah itu. Ayo kita ke sisi timur Gunung Mukatam.
Akhirnya pergi ke sisi timur Gunung Makatam. Doanya simpel Bapak Ibu Saudara. Dia cuma berdoa. Dia ngomong begini. Setelah semua kelompok sudah berada pada posisi masing-masing, sang patriark memulai upacara keagamaan diawali dengan sakramen kudus, lalu berkumandanglah Kyrie eleison, Kyrie eleison. Yang artinya gini, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, selama 400 kali kata-kata itu diucapin. 100 kali ke timur, 100 kali ke barat, 100 kali ke utara, 100 kali ke selatan. Pas ke 400 kalinya, Patriark Abraham ini sujud. Ketika dia sujud, di situ terjadi satu gempa. Mulai goyang tuh gunung. Gunung itu mulai goyang dan gunung itu benar-benar bergeser Bapak Ibu Saudara. Sejauh 3 kilometer. Si Khalifah ini kaget. Dia datengin si Patriark Abraham. Dia ngomong hentikan, hentikan. Dia peluk tuh Abraham, Patriark Abraham. Nggak lama kemudian Bapak Ibu Saudara, gunung itu memang pindah 3 kilometer. Mujizat terjadi. Kenapa? Karena imannya nggak goyah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, setelah semuanya kembali tenang, Khalifah kemudian mengakui kepada Patriark Abraham, dia katakan ini, Anda sudah membuktikan kebenaran iman Kristen. Setelah itu Khalifah dihinggapi rasa takut dan memeluk hangat Patriark Abraham, dan ini adalah awal baru persahabatan mereka. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Khalifah ini menerima muji Tuhan, dan dia menerima dan dia memberi dirinya percaya kepada Kristus. Enggak berapa lama kemudian dia dibaptis. Tapi setelah itu dia mengembara ke padang gurun. Sampai akhir matinya tidak ada yang tahu. Tapi dipercayai bahwa tulang-tulangnya dimakamin di bawah gereja gantung. Nah Bapak Ibu, ini benar-benar kisah nyata. Bapak Ibu boleh searching di internet, Bapak Ibu boleh searching di webnya. Ini kisah nyata. Nah saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, artinya gini. Kalau kita punya iman yang tak tergoyahkan, apapun tantangan kita, apapun kegelapan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu percayalah, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Gunung yang notabene-nya, yang terpancang, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi iman yang tak tergoyahkan dapat memindahkan gunung. Saya pengen ngajakin Bapak Ibu Saudara berdoa. Apapun kekelaman dalam kehidupan kita, mungkin kita merasakan kita ngalamin sakit yang berkepanjangan, kok gak sembuh-sembuh. Mungkin kita mengatakan, kalau saya punya problem dalam kehidupan saya, nggak selesai dalam kehidupan kita. Saya percaya, kalau iman kita nggak tergoyahkan, tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Biarlah malam hari kita menyadari sang terang itu hadir dalam kehidupan kita. Sang terang, sang penasehat ajaib itu, yang bisa memampukan kita, yang bisa menolongkan kita. Kita nggak punya kekuatan apa-apa, Bapak Ibu Saudara, kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya percaya, kalau kita punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang sanggup mengubah segala-galanya dalam kehidupan kita, Dia sanggup mengubah kehidupan kita. Apapun kekelaman dalam kehidupan kita, apapun kegelapan dalam kehidupan kita, ketika terang itu hadir dalam kehidupan kita, terang itu akan memberi petunjuk dalam kehidupan kita, terang itu akan menuntun kita, terang itu Yesus dalam kehidupan kita. Ayo sama-sama Bapak Ibu kita mau berdoa sebentar. Kita pejamkan mata kita sebentar. Kita mau bawa apa sih yang jadi gunung dalam kehidupan kita yang membuat kita goyah, yang membuat kita tergoncang. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus. Kau jamah pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Biarlah kami menyadari Tuhan ada terang yang hidup itu, terang Tuhan yang mampu menolong kami. Terang yang membuat kami Tuhan untuk kami memiliki iman yang tak tergoyahkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Yesus itu terang dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar di momen Natal ini Tuhan Yesus, kami tidak mau tergoyahkan dengan apapun juga Tuhan, karena ada terang-Mu Tuhan Yesus. Tuhan,
Kalau sebentar Tuhan, kami akan menyalakan lilin. Kami berdoa dengan iman kami Tuhan, bukan sekedar lilin yang nyala Tuhan Yesus. Bukan sekedar lilin yang kami pegang Tuhan Yesus. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah benar-benar terang Kristus itu Tuhan menyala dalam kehidupan kami. Yang menguatkan kami, yang mengokohkan kami Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus. Biar lewat lembah kelam sekalipun Tuhan, lewat kegelapan sekalipun Tuhan, terang itu yang menuntun kami, yang menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau taruh iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, seperti iman seorang patriark Abraham Tuhan Yesus, yang membuktikan kebenaran iman Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu gak pernah salah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar terang yang daripada-Mu Tuhan itu boleh menyala bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pada waktu mujizat itu terjadi di Gunung Muktakmat itu, orang-orang yang menyaksikannya takut karena keajaiban itu sedang berlangsung. Dan mereka melihatnya dan mereka berkata, Allah Maha Besar, puji syukur atas namanya. Biarlah malam hari ini juga kita bisa berkata bahwa Allah Maha Besar karena kita mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita bisa berkata Allah Maha Besar karena Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Biarlah kita bisa mengatakan Allah Maha Besar, Sang Penasehat ajaib, yang memberi terangnya dalam kehidupan kita, yang memberi petunjuk dalam kehidupan kita. Dan biarlah terang yang kita pegang sebagai lilin-lilin ini, dan biarlah terang yang sesungguhnya Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam pikiran dan dalam jiwa kita. Sehingga kita boleh merasakan dan kita boleh melihat kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita. Kami berdoa Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami Tuhan mempunyai iman yang tak tergoyahkan dengan apapun yang kami alami. Karena kami percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu masih berlaku sampai hari ini. Kalau peristiwa waktu itu bisa berlaku Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini juga Tuhan Yesus, kami mau taruh iman kami dengan tanpa bimbang. Dan kami mau berkata, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dan kami mau Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, kebimbangan, ketakutan, keraguan, kekhawatiran, mungkin sakit penyakit Tuhan, kami mau katakan itu semua Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami punya iman, semua itu bisa tersingkir atas hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat berkata, Tuhan Engkau Allah Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah lilin-lilin ini menyadari kami Tuhan Yesus, bahwa ada terang dalam kehidupan kami. Biarlah lilin-lilin ini menyadari kami Tuhan, kami tidak boleh tinggal lagi dalam kegelapan. Biarlah lilin-lilin ini menyadari kami Tuhan, ada petunjuk yang benar lewat firman-Mu, sehingga kami tidak akan tersesat. Biarlah lilin-lilin ini menyadari kami Tuhan, kami akan melangkah ke masa depan yang penuh dengan kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah terang ilahi-Mu itu Tuhan terus menuntun kehidupan kami Tuhan, sepanjang jalan kami, sepanjang hidup kami Tuhan, yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Setiap kita yang mau punya iman yang tergoyahkan, berkata amin. Terus memberkati, silakan duduk. Dari anak-anak sekolah minggu kelas kecil berupa tarian lonceng Natal.
Untuk presentasi berikutnya kami akan menampilkan anak-anak kelas besar sekolah minggu MDC Metro. Kami persilakan untuk drama dan lagu. Cek, cek. 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 Aku orang baik sedunia, sayang teman, rajin ke gereja. Wah, aku ini baik banget loh. Tapi kebaikan tidak bisa membawaku ke surga, teman. Lihat, aku kuat, aku perkasa. Tidak ada yang sama seperti aku. Tapi kekuatan tidak bisa membawaku ke surga. Aku pintar, aku berprestasi, aku juara. Wah, banyak sekali yang ingin seperti aku. Tapi kepintaran tidak bisa membawaku ke surga. Aku punya banyak uang. Aku kaya raya. Aku bisa beli apa aja. Tapi uang tidak bisa membawaku ke surga. Aku orang percaya. Aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku menjalankan kehidupan dengan taat kepada kehendak Allah sampai akhir. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kebaikan, kekuatan, kepintaran dan kekayaan
bukanlah syarat utama untuk masuk dalam kerajaan surga. Hanya yang percaya dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh yang dapat masuk dalam kerajaan surga. Maukah kalian menjadi orang yang percaya, mengikut Tuhan, memberi diri, dan selalu bersinar terang untuk menjadi saksi Tuhan?
Untuk presentasi selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan lagu dari anak-anak youth MDC Metro. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's taking it wide. He's gonna find out all your lies. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal MDC Metro tahun 2022 kepada Bapak Eka. Saya persilakan. Shalom jemaat yang terkasih. Saya mewakili Panitia Natal 2022 mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi baik dalam bentuk bantuan dana, sembako dan juga bantuan doanya. Terima kasih juga untuk seluruh panitia Natal yang terlibat, luar biasa sekali. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman kedua di bulan Desember tahun 2022. Persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer di rekening gereja yang sudah ada. Berikut laporan keuangan persembahan. Laporan keuangan persepuluhan. Ya, selamat ulang tahun untuk Ibu Dewi Yanti tanggal 14 di bulan Desember di minggu ini. Mari dukung dan tetap berpartisipasi dalam bakti sosial di hari Sabtu tanggal 17 di bulan Desember. Ibadah Minggu 18 Desember pukul 7 dan pukul 5 pagi dan sore. Ya, kebutuhan dana Natal dan sudah terkumpul. Jemaat dapat berpartisipasi dalam dana Natal via transfer rekening atau amplop persembahan Natal yang sudah disediakan. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa alasanku ditambah segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Dengan iman luka dadar. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk Aku diberkati. aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Sekali lagi katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyerahkan. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Kita mau berdoa untuk mengakhiri pada malam hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kau ada terang yang ajaib di dalam setiap kami Tuhan. Dan Kau penuntun kami di dalam setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Di dalam situasi-situasi yang kami hadapi sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan. Kami percaya itu semua adalah anugerah-Mu semata ya Tuhan. Dan kami tahu banyak sekali masih tantangan-tantangan yang perlu kami hadapi ke depan Tuhan. Dengan situasi-situasi yang terjadi dan pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan dunia yang terjadi saat ini. Tetapi kami percaya melalui iman kami Tuhan, percaya melalui Yesus Kristus, bahwa kami akan terus berjalan bersama Engkau. Dan kami yakin akan menyelesaikan segala masalah-masalah yang kami hadapi di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup, Allah yang memberikan pengharapan terus-menerus di dalam setiap kami ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Terima kasih atas sore malam hari ini ya Tuhan. Engkau Allah yang menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh memuji Engkau, boleh memuliakan Engkau, bersorak-sorak, bersukacita di dalam Engkau ya Bapa. Ini semua adalah anugerah-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan di dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih atas semuanya ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Allah. Berkati bangsa Indonesia dengan kasih dan anugerah-Mu. Engkau terus menutup bungkus bangsa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Biarkan nama-Mu yang dipermuliakan atas bangsa ini Tuhan. Biarkan bangsa ini penuh sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Berkati para pemimpin kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa. Sehingga mereka terus ya Tuhan mengandalkan Engkau di dalam setiap persoalan-persoalan yang dihadapi atas bangsa ini ya Bapa. Berkati orang-orang yang ada di Indonesia, berkati sawah ladang yang ada, lautan yang ada Tuhan, dengan kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk kota Metro Tuhan. Engkau Allah yang menaungi kota ini Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kota ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati kota Metro dengan anugerah-Mu Tuhan. Berkati orang-orang yang ada di kota Metro Tuhan. Dan pakai setiap kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tentukan di kota ini Tuhan. Menjadi terang dan garam-Mu, menjadi cahaya atas orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Sehingga kota Metro penuh dengan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih kami memberkati kota Metro di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Anugerah yang luar biasa kalau sepanjang minggu ini Tuhan Engkau memberikan berkat secara jasmani Tuhan. Dan kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan melalui persembahan-persembahan kami. Dan biarkan gereja-Mu mengelola dengan baik sesuai dengan hikmat-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas semuanya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami juga akan menikmati hidangan yang sudah tersedia di belakang Tuhan. Biarkan kasih dan anugerah-Mu nyata Tuhan di dalam setiap kami. Melalui hidangan yang ada Tuhan, Engkau memberikan kekuatan melalui jasmani kami ya Bapa. Dan kuduskan makanan yang ada. Berkati setiap orang-orang yang sudah menyediakannya ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya ya Bapa. Dan sebentar kami mau undur dari tempat ini Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau di dalam segala aktivitas-Mu. Dibuatnya berhasil, pekerjaan-Mu, usaha-Mu dibuatnya berhasil. Aktivitas apapun dibuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin.